Saya mau bertanya sama Bang Zuma. Ini kan diskusi Oh, ilmiah nih bertanya. ya. Silakan Bang Huta PA. Bagaimana dengan statement Bang Zuma yang mengatakan Muhammad itu Allah? Apa ditarik kembali? Apa memang demikian adanya? Coba. Oke, baik. Secara ilmiah Saya ya. Oke, baik. Sebelum saya menjawab ini, saya mau tanya dulu kepada saudara. Allah di dalam pandangan Kristen dengan Allah Subhanahu wa taala sama enggak? Coba Abang jelaskan dulu statement Abang kemarin. Enggak, supaya Anda Secara paham ilmiah, maksud saya. gitu loh. Saya ulang ini secara ilmiah, makanya saya balik. Ketika orang Kristen menyebut Allah yang perkasa dengan Allah Subhanahu wa taala di Islam sama enggak? Iya, jelaskan dulu Bang Zuma secara ilmiah. Gimana saya mau menjelaskan sementara Statementnya Anda tidak Bang bisa Zuma mendudukkan, yang pernah mengatakan saudara tidak bahwa bisa Muhammad itu mendudukkan adalah Allah. kemudian Coba. Allah di dalam konsep agama Anda dengan Allah yang ada di Islam, Allah yang ada di Islam. Sementara Tapi, argumentasi saya itu merujuk kepada Yesaya 9. Di situ tapi kemarin Allah yang perkasa. abang ditanggapin MUI, katanya disuruh syahadat lagi abang itu abang sendiri loh yang ngomong loh. Ditanggapi oleh MUI. Itu informasi dari mana, Cak Kangkung? Nah, inilah Oten. Kalau tidak fitnah ya kayak gini modelnya. Ada rekamannya, Bang Zuma sendiri yang ngomong, abang dipanggil, disyahadatkan kembali, abang sendiri. Sebentar. Aduh, pasukan Paulus. Ini mau Lucu diskusi atau mau ke privacy? Ya tolong Pak Moses bersedia diskusi ilmiah terkait dengan Islam Kristen atau ke privacy? Iya kan, saya sudah mengajukan pertanyaan tadi. Bagaimana Itu dengan privacy, statement Bang bro. Zuma? Bro, Tolong itu privacy. Ini di publik kita membicarakan Iya. lintas agama. Tolong dijelaskan secara ilmiah statementnya Bang Zuma. Itu yang maksud saya. Gimana? Oke, baik. Jadi yang ditujukan kepada Yesaya 9 nomor 6 itu adalah Hizkia. Hizkia itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya gelar yang ditunjukkan kepada seorang raja Hizkia, kalau itu julukan diberikan kepada Yesus, itu tidak pas. Lebih pasnya ditujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Susah kalian ini, susah. Karena untuk membedakan antara lubang hidung dengan lubang pantat ayam kalian tidak bisa. Kalian ingin membahas kemudian materi-materi ya tinggi, nggak bisa, susah. Sudah jelas-jelas materi itu berlandaskan kepada Yesaya 9. Berarti Hezekia, berarti membahas manusia yang memiliki gelar. Aduh parah. Maka gelar Hizkia, kalau itu diambil untuk Yesus yang mati terkutuk, menurut pandangan kalian, itu lebih pas ditujukan kepada nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabiku seorang raja, pemimpin pemerintahan, dia adalah raja yang adil. Ya, kekuasaannya masih sampai hari ini, tidak berubah sampai hari ini. Kalau itu untuk Yesus, mana kerajaannya? Sudah diambil sama nabiku. Pandai-pandaian. Aku dipanggil sama MUI. Apa pula fitnah dari mana lagi tuh? Orang-orang yang tidak senang dengan Bang Zuma memanggil seorang ustadz, kemudian mereka menghakimi saya. Orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang benci dengan saya, supaya dia puas, saya disuruh syahadat. Ya saya syahadat, mau suruh saya 1000 kali pun saya mau. Namanya saya syahadat. Apa yang masalah rupanya? Begitu kawan. Iya. Oke teman-teman. Iya lanjut deh. Silakan Gurunda. Ya teman-teman, semalam saya minta maaf karena saya ketiduran. Saya sudah diundang kemudian oleh seorang murtadin bernama Oki. Apa itu nama akunnya, lupa saya. Itu diundang untuk berdiskusi dan Kesaksian saya mengiyakan. Kristus. Betul, kesaksian Kristus. Dan saya ketiduran, benar-benar kecapean karena habis dari daerah kan. Nah insya Allah malam ini dia kembali ngundang saya pukul 11 waktu Makassar untuk berdiskusi. Ya saya jabanin karena dia seorang murtadin ya, harus kita ajari dia
mudah-mudahan otaknya bisa kembali berfungsi setelah bertahun berkarat. Gitu ya teman-teman, jadi saksikan sebentar malam. Amin. Silakan. Di komalnya Dinda Faruk, karena kebetulan beliau yang pertama kali mengaturkan saya dengan si kesaksian Kristus, kesaksian makhluk yang berupa cahaya yang datang kepada Paulus. Oke, dilanjut. Silakan. Masya Allah, siap. Jadi diinformasikan ulang nanti malam jam 10 WIB berarti ya di komalnya Aki Faruk. Kita supaya jangan sampai ketipu lagi tuh di komal yang mengatasnamakan. Tadi kisi-kisinya udah diberitahu kalau Bang Dazuma pada saat live dicek dulu di YouTube. Itu lebih baik ya. Atau ada salah satu di antara kita Debater Apologi Islam Indonesia yang mendampingi menjadi moderator, dipastikan 100% adalah Bang Zuma, gurunda kita ya. Ya, baik, tapi kita... Bang Dito simpel aja sih sebenarnya kalau penonton setia gurunda ya ataupun yang baru juga. Gurunda itu kalau berdiskusi, kalau berdebat selalu disisipkan membaca ayat suci Al-Qur'an. Betul. Itu tandanya. Kalau mereka mana ada dia bisa bahasa Arab juga kagak. Nah, itu tandanya. Baik, baik. Oke, selamat sore. Tamu kita baru hadir, Bang Jaliursus. Gila susah kali. Bang Jali. Selamat sore Bang Jali. Susah kali loh Bang itu bacanya, itu namanya Jalius Rius. Nah. Bang Jali dibuka mic-nya, Abang. Ya Bang. Bang Jali. Bang Jali ya, satu. Bang. Sate Bang, 2 Bang. Hehehe. Bang Jali, udah nggak ada orangnya ini, kosong dia. Oke, Dokter Ahli Akal, selamat sore. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masya Allah, subhanallah. Ya, apa kabar gurunda Bang Zuma? Mudah-mudahan selalu sehat ya Bang ya. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah sehat Bang. Alhamdulillah. Ya cuman saya tadi siang itu agak heran aja, agak oleng Bang. Saya kaget, ini ada apa ya? Ternyata saya pikir-pikir keringat dingin ini kenapa? Ternyata belum sarapan Bang, saya udah jam 2. Iya. Iya. Tetap jaga kesehatan selalu ya gurunda ya. Iya. Semakin semangat kita ini umat muslim agama Islam seluruh Indonesia memberikan semangat kepada gurunda Bang Zuma agar selalu sehat, agar selalu bisa berdakwah ya di insyaallah komal-komal Islam. Ya, sedikit gurunda memberikan penyampaian yang dimana oten-oten ini sering memframing dan sering juga memfitnah, dimana di dalam Islam itu tidak ada perintah dalam sunat. Kemudian ada juga yang memfitnah, mereka mengatakan bahwa umat muslim itu menuhankan Nabi Muhammad. Nah, ini yang perlu harus kita luruskan ini gurunda. Iya, sebenarnya gini sahabatku ya. Sebenarnya mereka paham, mereka tahu, mereka tahu kalau kita ini tidak menyembah Nabi Muhammad. Mereka tahu itu, mereka paham. Hanya mereka menginginkan kita sama seperti mereka, sama-sama menyembah manusia. Mereka menggiring supaya kita itu merasa kita menyembah Nabi Muhammad. Mereka tahu sebenarnya umat Islam dimanapun berada tidak pernah menyembah Nabi Muhammad. Tidak ada yang menyembah Nabi Muhammad. Tapi karena mereka iri, mereka punya Tuhan ternyata manusia, maka mereka ingin kita juga sama seperti dengan mereka. Terkait dengan sunat, sunat juga sebenarnya mereka tahu itu. Posisi sunat di dalam Islam juga mereka paham sebenarnya. Lagi-lagi karena iri. Mereka yang pegang terjemahan kitabnya orang Yahudi, mereka yang tidak bersunat. Umat Islam ini tidak memegang kitabnya orang Yahudi, tapi kok mereka bersunat.
maka mereka menginginkan kemudian kita sama seperti dia, supaya ke depan jangan lagi bersunat, karena tidak ada perintah di dalam Al-Quran. Seperti itu. Jadi dasar pijakan mereka bertanya dan berargumentasi, melakukan framing seperti itu, karena mereka hanya cemburu aja kepada umat Islam ini. Makanya kadang saya bertanya, memangnya kalau tidak ada ayatnya perintah bersunat di dalam Al-Quran, cuman perintahnya mengikuti milah Nabi Ibrahim, apakah ada hukum yang kami langgar? Misalnya hukum negara, karena kami bersunat maka kami melanggar pasal berapa gitu. Atau ada kitab suci Al-Quran yang kemudian yang kami langgar? Kan tidak ada. Seperti itu. Jadi intinya mereka cuma iri cemburu atas kehebatan agama Islam ini, atas keluhuran kemudian ajaran agama Islam. Mereka iri, mereka cemburu. Itu aja masalahnya. Iya, Masya Allah, Subhanallah. Ya, terima kasih Gurunda Bang Zuma. Dengarkan ya buat saudara-saudara kita Aten yang di bawah, sudah diklarifikasi ya. Iya Bang. Bahwa sesungguhnya umat wa ta'ala tidak ada selain dari itu. Kemudian untuk sunat itu ada di surat An-Nahl ayat 123, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti milahnya Ibrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Itu dalilnya ya, jangan lagi dikatakan tidak ada dalil dari dalam Al-Quran. Ya, Masya Allah, Subhanallah. Iya, ya, iya, Masya Allah. Makasih Bang, makasih. Jadi kok dalil-dalil seperti itu, kenapa kalian bersunat, tidak ada perintahnya? Bisa kita pakai Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130. Jawabannya karena kami tidak mau dicap sebagai orang bodoh, karena hanya orang bodoh yang tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim. Salah satu ajaran Nabi Ibrahim itu adalah bersunat. Nah, tanya kepada mereka, apakah Anda meyakini bahwa Nabi Ibrahim ajarannya salah satunya adalah bersunat? Yakin kan? Nah, kalau yakin, kami tidak mau bodoh. Kami harus mengikuti milahnya, ajarannya, yaitu bersunat. Nah, kalau Anda sendiri sebagai Kristen sudah mengakui bahwa Nabi Ibrahim, Abraham itu bersunat, maka adalah hal bodoh kalau kamu itu tidak mengikuti itu. Karena itu perintah. Kata di dalam Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat, maka bunuhlah, karena dia telah melanggar perjanjian kekalku. Seperti itu. Sederhana sih sebenarnya, cuman ya itu tadi, mereka cemburu aja sama kita umat Islam ini. Mereka pingin bersunat, tapi di dalam kitab mereka dicegat. Di dalam Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna. Dicegat sama Paulus. Makanya mereka sakit hati. Oh, sakit hati. Kalau Nabi Muhammad kan jelas tuh. Nabi Muhammad mengatakan salah satu fitrah. Sakit hati dia. Ya, salah satu fitrah, salah satu kesucian itu adalah bersunat. Maka kita kemudian diperintahkan. Kemudian perintah Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah, Ali Imran ayat 31. Kalau ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, maka ikuti Nabi Muhammad. Ketika ingin dosa-dosa kita diampuni, ikuti Nabi Muhammad. Salah satu perintah Nabi Muhammad itu adalah bersunat. Itu perintah Nabi kita. Jadi kita bersunat bukan karena mengikuti Nabi Ibrahim saja, tapi karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad yang menerima perintah dari Nabi agar kita itu bersunat. Seperti itu. Nah, siapa yang ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, maka harus mengikuti Nabi Muhammad. Nah, kita mengikuti Nabi Muhammad. Pertanyaannya, mereka tidak bersunat, ikuti siapa? Paulus, Paman. Tetangga saya punya pemelihara. Ada hewan peliharaan, kera. Ada kera. Keranya tetangga saya, orang dari Papua. Saya tengok memang senjatanya besar. Dan tidak disunat juga. Saya curiga mereka ikut itu. Sorry, maaf. Curiga aja. Curiga kan boleh. Curiga kan boleh. Curiga kan boleh. Orang Yahudi bersunat.
orang Arab bersunat, mereka tidak bersunat. Saya lihat kera yang di samping rumah saya itu tidak bersunat. Ya, saya curiga aja, curiga kan boleh, kan gitu. Baik, Aku tidak Pak Dokter. tidak menuduh tapi curiga. lanjut. Masya Allah, poinnya udah mengena banget tuh. Jadi yang nggak bersunat itu kera apa monyet ya? Sama deh. Baik Pak Dokter, izin slotnya ya. Ada lagi mungkin? Salam dari kami semuanya. Sehat Terakhir, selalu juga. sebelum saya turun Gurunda dan juga buat saudara-saudara Muslim yang ada di Komal ini, terakhir yang ingin hal pentingnya saya sampaikan adalah sebelum saya turun, ketika saudara Oten itu mengatakan dia adalah pengikut Yesus, harus dipertanyakan dulu di dalam Bible itu ada ajarannya Paulus. Baik. Itu tabrakan dengan ajarannya Yesus. Jadi kalau mengaku pengikut Yesus harus mengikuti apapun semua yang diajarkan oleh Yesus. Tidak boleh mengikuti ajarannya Paulus. Ya, sekian itu pesan terakhir dari saya. Masya Allah. Buat semuanya ya, saudara-saudara Muslim, semoga saya selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saya izin turun ya, buat semuanya Gurunda, semoga saya selalu. Assalamualaikum Makasih, Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang User, Sebenarnya selamat sore. sederhana. Ya, ada tamu. Silakan Dinda, silakan. Ya. User, selamat sore User. User IC Om. User, oke. Tafadhol Gurunda. Iya, sebenarnya kalau kajian kita ya di Islam itu kan Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan di dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Isa atau Nabi Muhammad atau Nabi Musa, Allah kemudian jelaskan di dalam kaidah keislaman kita bahwa para rasul itu disusulkan satu rasul dengan rasul yang lain. Tsumma kaffaina ala atharihim birusulina wa kaffaina bi Isa bin Maryam wa atainahul injil wa ja'alna fi qulubil ladzina tabau ra'fa wa rahmah. Jadi Islam itu tidak sulit ketika mencari titik benarnya daripada pengajaran Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Daud alaihissalam, ya, Salomo alaihissalam, Nabi Musa dan seterusnya sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka kaidahnya jelas, sama seperti Yesus berpesan kepada murid-muridnya, apabila roh kebenaran datang, maka kerjanya apa? Kerjanya apa kalau datang roh kebenaran menurut Yesus yang datang setelah Yesus? Oknum yang datang setelah Yesus, kerjanya apa? Kerjanya adalah mengingatkan kembali perkataan-perkataan Yesus yang pernah Yesus katakan kepada Bani Israel. Maka tolak ukurnya sederhana. Banyak mana kemiripan antara Islam dengan ajaran Yesus atau Kristen dengan ajaran Yesus. Kan itu poinnya. Matius Yohanes 16, ya kan? Nomor 11. Apabila ia datang, dia akan mengingatkan semua perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Kan begitu poinnya. Artinya, benar tidaknya sebuah roh kebenaran itu dilihat dari kemiripan ajaran Yesus. Apakah Islam yang lebih mirip atau Kristen yang lebih mirip? Dari situlah kita bisa melihat bahwasanya Roh Kudus atau roh kebenaran atau seorang penolong atau seorang penghibur itu bekerja. Kalau kita lihat di Islam lebih banyak ajarannya mirip dengan Yesus, berarti roh kebenarannya ada di Islam. Tapi kalau sebaliknya yang lebih banyak mirip adalah Kristen, maka roh kebenaran itu di Kristen, bukan di Islam. Kenapa? Karena kata Yesus, apabila Roh Kudus atau roh kebenaran yang diutus oleh Bapa datang kepadamu, maka dia akan mengajarkan segala sesuatu yang pernah aku katakan. Dia akan mengingatkan segala perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Itu poinnya. Nah, silakan dinilai mana yang lebih mirip dari konsep bertuhan, dari konsep kenabian, dari konsep kedatangan Yesus, dari konsep kemanusiaannya Yesus, dari konsep agamanya Yesus, ajarannya, dari konsep agama,
dari konsep bertuhan, dari konsep kemudian ibadah, dari konsep kitab, ketetapan, hukum-hukum, dan seterusnya. Nasihat-nasihatnya, petua-petuanya, fungsi dan tujuan ia diutus, tujuan kemudian dia diutus, apa dasar pijakan penolakan orang-orang Bani Israel terhadap dirinya, isi cakupan ajarannya, lalu kemudian kesaksian-kesaksian dirinya tentang dirinya sendiri. Itu yang kita nilai, bukan kesaksian orang lain terhadap dirinya, tapi kesaksian dirinya tentang siapa dirinya, siapa Tuhannya, seperti apa Tuhan yang ia sembah, dan seterusnya. Itu. Apakah sama di Islam cara ibadahnya Yesus dengan umat Islam? Silakan nilai sendiri. Sekarang sebaliknya kita tanya, apakah sama cara ibadahnya Yesus dengan cara ibadahnya Kristen? Mulai dari rumah ibadahnya, apakah sama? Cara masuk ke rumah ibadah, apakah sama? Cara memperlakukan jasmani, jasad kita sebelum menyembah kepada Tuhan, apakah sama? Cara kemudian memasuki rumah ibadah, apakah sama? Itu dinilai dari sana. Kalau ada kesamaan, berarti disitulah roh kebenaran yang datang diutus kemudian oleh Tuhan setelah Nabi Isa alaihissalam. Summa qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi Isa bin Maryam. Kemudian kami susulkan Rasul-Rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan kemudian rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Jelas itu. Nah, setelah itu diutus siapa lagi? Khataman Nabiyyin, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ajarannya, nuansanya, rasanya sama. Tidak mungkin berbeda. Kalaupun ada perbedaan, hanya berbicara mengenai syariat, hukum-hukum yang berkaitan dengan cara ibadah dan seterusnya. Tapi faktanya Islam dan Yesus mirip cara ibadahnya, dan Yesus pun disebut sebagai orang saleh. Yesus itu disebut orang yang saleh. Dia disebut sebagai juru Islam, juru selamat. Tidak ada sedikit pun indikasi dia Kristen atau Kristiani. Nah, inilah hebatnya. Berarti roh kebenaran itu sampai saat ini saya masih berkesimpulan bahwa roh kebenaran itu datangnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, bukan datang kepada Kristen. Demikian. Tempat saya sudah mau maghrib, Dinda diambil alih sejenak, insya Allah nanti kita gabung lagi ya. Siap, Abang Da, Gurunda, Masya Allah. Baik, kita sapa dulu ini teman yang tidak asing. Pak Andreas, selamat sore. Selamat sore. Iya, mantap. Pak Andreas sunat ya kemarin ya? Wah, sudah jelas itu, Komandan. Wah, mantap, Ji. Oke. Tahun 93 ya. Tahun 93 saya sudah sunat itu. 1993. Sudah berapa tahun dari sekarang itu? 30 lebih ya? Iya. Mantap 30. Lah. Jadi kalau yang dikata Paulus tadi itu, silakan Gun. lanjut. Saya mau maghrib. Siap. Saya ketawa aja bilang iya. lanjut. Iya, Pak Andreas sudah sunat, tapi kata Paulus, apabila engkau menginginkan bersunat, Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Macam mana Pak Andreas? Itu ngomongan Paulus itu perlu dikoreksi lagi itu. Deh. Jadi sudah tidak percaya sama Paulus ya? Kalau kalimat itunya ya saya koreksi, bukan tidak percaya ya. Kemudian Paulus juga kan bukan Paulus yang juru selamat. Jadi? Kenapa? Jadi dicoret, direvisi itu? Nah, bukan direvisi, ya sudah tertulis bagaimana. Ya tinggal kita bagaimana untuk menyikapi perkataan Paulus itu. Ya itu kan sudah dibilang tidak berguna bagimu Pak Andreas. Ya terserah Paulus, yang penting kan itu kata Paulus, bukan Yesus kan, bukan kata Yesus itu. Tidak nih, harusnya sudah ikuti kita toh, orang Islam. Tidak bisa juga. Oh, tidak bisa. Ini itu kan namanya Paulus juga kan, jadi banyak ini. Kalau kita cuma mengikuti Paulus ya berarti buat apa lawan yang lain-lain ada kan? Ini kan banyak rasul. Ya, toh? Tapi cuma sama Paulusnya saja. Tapi cuman Paulus yang mengatakan sebab Kristus telah mati dan hidup kembali supaya menjadi Tuhan.
Yang membuat Yesus itu. Ya, maksudnya itu kan individu Paulus, perkataan Paulus. Kalau yang lain kan tidak demikian. Untuk itulah kita mempunyai akal dan pikiran, ya kita cross check. Loh, kok cuma Paulus yang di sini yang berbeda, kenapa yang lain tidak kan? Gitu. Nah, itu coba tadi itu dengar tidak? Apa? Di Roma pasal 5 nomor 20 tadi. Coba dibaca nih. Iya, itu kan kata Paulus toh. Iya. Apa dibilang? Apa dibilang? Bila tidak berguna bagimu ya. Bukan. Itu Galatia 5 nomor 2. Jarang sekali. Udah dari kemarin suruh baca Bible kan? Oke, lanjut. Iya, di Roma pasal 5 nomor 20 itu hal yang konyol juga yang dibilang sama Paulus. Apa kata Paulus di situ? Bukalah Bible-nya. Nggak ada Bible di sini ya, di aplikasi baru terpakai ini. Waduh. Oke, Ardiansa mau masuk nggak atau Pak? Ya, ini berhubung udah mau masuk maghrib, maka aku mau persiapan masuk maghrib ya. Lanjut dulu Kang Dito. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, enak Pak Andreas. Ya. Pak Andreas percaya Yesus itu Tuhan atau ciptaan? Ya, di sini kan maksudnya kenapa saya panggil Tuhan? Itu kan Yesus ini sebagai juru selamat umat manusia. Jadi siapa yang percaya kepadanya, dialah yang menjadi juru selamatnya. Begitu. Sehingga umat-umatnya memanggil dia Tuhan. Jadi ya siapa yang mentuhankan, ya orang itu yang mentuhankan Yesus. Yang Tapi tidak Pak Andreas, mentuhankan, tidak. Tapi Pak Andreas juga menuhankan Yesus. Ya jelas, karena saya kan katakan itu saya yakini, itu saya percaya bahwa Yesus inilah satu-satunya juru selamat dunia dan akhirat. Gitu. Oke, satu-satunya juru selamat itu atau apakah dia menciptakan? Dia Maha Pencipta? Tidak. Dia tidak menciptakan. Maksudnya dunia ini kan sudah ada kan, baru dia datang. Tetapi tujuan utamanya itu atau fungsi paling utama dia sebagai juru selamat. Oke, jadi menurut Pak Andreas, Tuhan pencipta langit dan bumi itu siapa? Bukan Allah Yesus, kan? Allah. Allah. Itu nama Tuhan kami. Loh, itu kan Tuhan kami juga. Itu kan Tuhan kami juga. Iya kan? Itu kan Tuhan. Itu kan Tuhan kami juga. Bagaimana ada Yesus kalau tidak ada bapaknya? Siapa nama bapaknya? Ya itulah Allah. Aduh, udah nggak bener ini gaduh-gaduh. Bagaimana gaduh-gaduh? Maka saya Bunda Ramai, Itu di Alkitab itu. Itu kan ada itu. Allah menciptakan langit dan bumi serta segala. Oke. Izinkan saya minum dulu ya. Saya coba kasih obat dulu ini. Obat. Kalau tidak mempan saya kasih obat, saya suntik mati nanti. Oke, Pak Andreas. Ya. Jadi menurut Pak Andreas, Tuhan yang sebenarnya Tuhan itu Allah Subhanahu wa taala apa Yesus? Yang pertama dari segala sesuatu itu adalah Allah, Elohim atau YHWH. Itu pertama dari segala sesuatu, permulaan dari segala sesuatu. Oke, itu sudah. Berarti Yesus bukan? Ya, Yesus ini kan itu apa? Sumbernya Yesus ini kan dari itu, dari yang sumber itu Allah. Itu dari firman-Nya Allah kan yang menjadi Yesus. Jadi kalau tidak ada Allah ya mana ada Yesus? Oke, berarti bicara firman menjadi manusia ini. Betul? Atau Roh Kudus. Nah, dia kan dari Roh Kudus kan. Yesus ini kan dari Roh Kudus yang dikandung oleh Bunda Maria. Kenapa dikatakan Roh Kudus? Karena sumbernya itu adalah dari Sang Kudus, yaitu Allah. Allah itu kudus. Tidak. Kebalik itu. Bukan Bunda Maria mengandung Roh Kudus, bukan. Coba nih, Tata bukain kamera. Matius 1 nomor 18. Nomor 18 sampai 20 kalau tidak salah ya. Sabar Miko dulu. Nih,
Kelihatan bukan. ya? Buka. Oke. Kelihatan ya? Izin Gurunda Bang Zuma geser. Oke, nih ya, teman-teman. Kelahiran Yesus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Pak Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ya. Bukan Roh Kudus dikandung. Mengandung dari Roh Kudus kan? Iya, tadi Pak Andreas bilang mengandung Roh Kudus. Ya kan sama itu, mengandung dari Roh Kudus. Oke, pelan-pelan ya. Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ia mengandung dari Roh Kudus. Yang membuat Bunda Maria mengandung Roh Kudus. Jadi yang membuat Bunda Maria mengandung adalah Roh Kudus, bukan Roh Kudus di dalam kandungan. Nah, jadi kalau kutanya sama Pak Andreas, apa yang dilakukan Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Nah, tuh kan? Bagaimana? Ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Yang saya tanya, apa yang dilakukan Roh Kudus membuat Bunda Maria mengandung? Ya itu saya tidak tahu itu karena di sini kan penjelasannya itu tidak ada, cuma di situ disebut dia mengandung dari Roh Kudus. Kalau masalah apa yang dilakukan Roh Kudus sehingga dia mengandung, ya saya kurang kopi itu. Nah, gimana kalau minum kopi dulu campur masako? Ya itu, saya cuma menunjukkan tadi Pak Andreas bilangnya Bunda Maria mengandung Roh Kudus. Betul. Ternyata dalilnya ia mengandung dari Roh Kudus. Betul? Betul, tapi kalau saya simpulkan itu kayaknya mengandung dari Roh Kudus kan sama. Dia mengandung dari Roh Kudus, ya kan? Dia mengandung dari Roh Kudus. Nah, maksudnya yang dikandung itu adalah Roh Kudus, ya kan? Ya enggak lah. Nah, itu pengertian saya, yang dikandung itu adalah Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus, nah, ya kan? Yang dikandung Roh Kudus, mengandung dari Roh Kudus. Berarti yang dikandung Bunda Maria bukan Yesus? Enggak, maksudnya proses Yesus ini lahirkan dari Roh Kudus. Macam mana? Coba nih Bang, kita baca yang selanjutnya Bang. Nih. Nih aduh. Karena Yusuf suaminya, nih. Pak Yusuf sudah menikah belum nih? Belum. Nomor 19-nya. Karena Yusuf suaminya, ini udah jadi suami nih. Ya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria." Terus? Iya, poinnya itu di sini. Nah, terus dulu yang ke bawah itu, yang ke bawah. Ya, sabar dulu. Ini di sini ada Yusuf suaminya ya. Yang di sini yang di 18 kan pertunangan. Bertunangan, tetapi bertunangan waktu Bunda Maria mengandung. Ya toh? Nah, di 19-nya karena Yusuf suaminya, ini dia sudah menikah. Oke. Ya kan? Oke. Kalau ternyata dia anak manusia, dia kan suka bilang anak manusia. Jadi yang dikandung Bunda Maria itu dari Pak Yusuf atau dari Roh Kudus? Ini kan tidak ada disebutkan di situ bahwa apa namanya itu ya, ada janin Yusuf itu atau secara biologisnya di dalam itu diri Yesus kan, karena ayat selanjutnya itu Yusuf itu tidak pernah bersetubuh dengan istrinya sampai Yesus itu lahir. Coba berarti itu DNA-nya DNA Roh Kudus, bukan DNA Yusuf. Itulah itu yang sebenarnya. Iya kan? Ya, betul. Sayangnya nggak dicek dulu itu DNA-nya, saya ke rumah sakit dulu. Coba lanjutkan dibaca itu kan ada itu penjelasan itu. Sebentar. Sampai Yesus lahir itu berarti tidak ada sebentar. Menurut hukum di Kejadian, untuk orang yang bersuami istri, apabila tidak dicampuri, ia akan mendapatkan kutuk. Nah, gimana tuh?
Iya, betul itu kan, betul itu. Tetapi di sini kan ada penjelasan bahwa Yusuf dan Maria itu tidak bersetubuh sampai melahirkan Yesus itu. Jadi Ya, kalau tidak bersetubuh dikutuk. Macam mana jadinya? Ya ini kan sudah di luar konteks. Sebetulnya kita ini kan berbicara sesuai dengan konteks. Kalau masalah dihukum atau tidak, ya itu bukan urusan kita itu. Tapi yang konteks yang tertulis kan tidak bersetubuh sampai Yesus itu lahir. Nah itu poin. Nah, ini pertanyaannya gini, ini sengaja dihamili Roh Kudus atau kecelakaan ini? Maria ini. Itu kan sengaja. Sengaja dihamili Roh Kudus. Oke. Sudah disampaikan kan bahwa engkau akan mengandung, ya kan? Berarti kan disengaja. Sudah dikasih tahu. Oh iya. Berarti Roh Kudus sengaja menghamili Maria gitu ya? Bukan Roh Kudus yang menghamili, maksudnya kan yang dikandung di dalam Bunda Maria. Itu Roh Kudus itu yang menghamili. Coba baca lagi Kang Dito. Iya, mengandung dari Roh Kudus. Yang membuat Bunda Maria mengandung. Iman saya tidak akan mengalihkan pemikiran saya ke sana bahwa yang menghamili Maria itu adalah Roh Kudus, tetapi yang saya imani itu bahwa berarti gini Kang Dito, Bang Andreas, berarti gini. Enggak sekarang aja, kalau sekarang kan trik misionarisasi ini hamilisasi, berarti dari zaman dulu juga ada trik hamilisasi ya. Bahwa yang dikandung Maria itu di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus atau Roh Kudus yang dikandung. Seperti itu pemahaman saya. Tidak ada yang dikandung Roh Kudus. Di sini tulisannya ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Yang membuat Bunda Maria mengandung itu kan, Roh Kudus. Dia mengandung dari Roh Kudus. Nah, iya. Yang membuat Bunda Maria mengandung itu Roh Kudus. Jadi bukan Pak Yusuf. Iya betul kan, yang mengandung Maria hamil itu adalah Roh Kudus. Jadi yang di dalam kandungan Maria itu adalah Roh Kudus. Yang membuat Bunda Maria mengandung adalah Roh Kudus. Berarti yang di dalam kandungan Maria itu adalah Roh Kudus. Seperti itu. Enggak ada. Yang dikandung Bunda Maria itu. Saya seperti itu. Yang dikandung Jadi Bunda Maria. Begini supaya gampang ya Allah. Begini jadi supaya dia tangkap ya. Istrimu kan mengandung gara-gara kau. Taruhlah kamu ini Roh Kudus, toh. Kau ini Roh Kudus menghamili. Taruhlah istrimu ini Maria. Ketika istrimu melahirkan, apakah istrimu melahirkan dirimu? Kan kau ini Roh Kudus yang menghamili istrimu, toh. Roh Kudus mengandung dari Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang berbuat nih, kau yang berbuat sama istrimu. Ketika istrimu melahirkan, apa kau yang dilahirkan istrimu? Tidak kok. Itu caranya, kau pinter lah sedikit, saudara. Bunda Maria, Bunda Maria. Susah sekali paham dia. Ya Bang. Iya, salah sebut aku mau bilang Bunda Rama, Bunda Maria. Ya sengaja saya buat begitu biar dia muter-muter dulu. Kasihan. Dia stres ya. Jadi yang dikandung Bunda Maria itu Yesus kan, bukan Roh Kudus toh? Roh Kudus. Oh, jadi Yesus Roh Kudus. Ya, dari Roh Kudus. Ini salah juga ini salah juga. Maria mengandung Roh Kudus, Bang Andreas. Yang dilahirkan oleh Maria ini Roh Kudus apa Yesus? Ya, maksudnya proses Yesus itu kan dari kok ada proses lagi? Maria mengandung Roh Kudus, tapi yang keluar dari Maria Yesus, gimana sih? Jadi setelah Roh Kudus itu berproses menjadi manusia, lahirlah Yesus. Jadi sumbernya Yesus itu dari Roh Kudus, sama dengan kita ini. Gini. Istri Bang Andreas sedang mengandung anak Bang Andreas, namanya misalkan Dito ya. Tapi begitu lahir disesar nih, yang keluarnya malah Bunda Rahma, masuk akal nggak? Ini kan tidak langsung jadi manusia, tidak langsung jadi bayi kan? Kalau sama dengan kita, awalnya kita proses manusia itu dari janin. Janin berubah, berkembang, membentuk, baru menjadi manusia. Setelah lahir itu ya kita kasih nama. Jadi awalnya kita Jadi janin di situ janin manusia apa janin Roh Kudus? Sama dengan Yesus ini.
awalnya itu dari Roh Kudus, berubah ketimbang di Iya. dalam Bunda Maria, berubahlah menjadi Dijawab dulu, dijawab dulu. Janin yang ada di dalam rahim Bunda Maria itu janin itu Yesus bukan atau janin. Roh Kudus? Ya, ini kan manusia baru janin. Kalau Yesus kan Roh Kudus, roh, bukan janin. Ya, itu Janin, bedanya kita. janin itu ciptaan bukan? Apa? Janin itu ciptaan bukan? Ya, jelas ciptaan karena dalam diri kita kan. Oke, janin ciptaan itu, janin ciptaan itu yang ada di dalam rahim itu siapa? Ya kalau manusia biasa seperti kita kan ya janin ini kan ciptaan apa ya, karena sudah ada dalam diri kita kan. Nah, siapa yang menciptakan kita? Di dalam rahim Bunda Maria ada janin itu ciptaan. Tidak ada janin kalau Yesus ya, tidak ada janin di situ. Tidak ada janin kalau Yesus. Siapa yang tahu di situ nggak ada janin di dalam perut Maria? Kalau nggak ada janin berarti perutnya nggak buncit dong, nggak gede dong. Ya, itu kan dari Roh Kudus. Jadi janin ini ya ibarat bahwa kita kan yang membuat besar perut itu roh atau janin atau tubuh? Roh Kudus, Roh Kudus. Enggak, yang membuat besar janin itu roh atau daging. Ya, maksudnya di sini kalau kita manusia biasa, kita itu prosesnya awalnya itu dari janin, ya. Iya, Itu manusia kita. tahu. Ya, tapi kalau Yesus ini dia dari Roh Kudus, tidak ada Siapa janin. yang tahu itu? Siapa yang tahu, yang bisa melihat ke dalam perutnya Maria siapa? Ya kita kan sesuai dengan konteks ini. Bahwa Tidak ada di situ tulisannya. Ya, Nggak ada tertulis. dia kan tidak disentuh. Ini asumsi lu ini. Misalkan gini, tadi kan lu bilang yang ada di dalam kandungan Maria itu adalah Roh Kudus. Analoginya gini, istri Kang Dito lagi hamil, ya. Di dalam perutnya istri Kang Dito itu ada Salsa Biruna misalkan ya. Terus yang lahirnya itu si Cimot. Masuk akal nggak? Tidak, proses. Ini proses. Jadi itulah dibedakan bahwa kalau kita manusia biasa, secara biologis itu awalnya kita itu dari sel, ya, yaitu janin, ya kan. Tapi kalau Yesus bukan janin, tapi dia dari Roh Kudus langsung, bukan janin itu. Dia kan dikatakan mengandung dari Roh Kudus. Jadi Bunda Maria itu hamilnya berapa bulan? Kalau itu ya pasti kan namanya manusia normal ya. Kalau manusia di dunia ini kan normalnya ya, itu rata-rata 9 bulan itu normal. Oke. Dalam usia 9 bulan di dalam rahim Bunda Maria itu yang bukan janin, tapi di situ ada ciptaan kan? Apa? Ciptaan apa? Yang di dalam perut Bunda Maria itu baby itu apa kita sebutnya kalau bukan janin? Enggak, maksudnya ini kan prosesnya. Proses Yesus ini dalam Bunda Maria itu awalnya itu dari Roh Kudus, bukan dari telur. Iya, terus kalau kita manusia biasa ini kita berhubungan, baru keluar kita punya sel, ketemu itu baru membentuk. Tapi kalau Maria ini ya dia kan tidak bersetubuh dengan yaitu Yesus. Dengan Roh Kudus. Tapi dia langsung hamil oleh karena Kudus. Dari Kudus. Jadi anak yang dikandung di dalam perut Bunda Maria itu adalah Roh Kudus. Anak Roh Kudus dong. Roh Kudus. Anak Roh Kudus atau Roh Kudus? Jadi tidak ada janin sama sekali, tidak ada janin manusia. Langsung. Iya. Jadi anaknya Roh Kudus atau Roh Kudus? Kalau saya mengartikan di sini ya, ini pengertian saya, pemahaman saya itu kan ada bahwa dia mengandung dari Roh Kudus. Berarti anak yang yang di dalam kandungan Maria itu adalah dari Roh. Iya, anak Roh Kudus toh berarti toh. Kalau dibilang anak Roh Kudus, itu saya kurang sepaham ya. Oke. Gini Pak Andreas. Yang membuat Bunda Maria mengandung kan Roh Kudus. Contoh nih, saya kasih analogi sederhana. Kang Dito punya istri namanya Sinar. Nah, istri Kang Dito ternyata hamil dari Kang Dito. Anak yang ada di rahim Sinar, istri Kang Dito adalah anak Kang Dito. Bukan Kang Ditonya yang ada di dalam rahim istri Kang Dito. Gitu, Bang. Iya betul. Sama juga ini kan. Berarti Roh Kudus yang di dalam. Yang menjadi Yesus itu. Ya kan?
Jadi Roh Kudus yang membuat hamil Bunda Maria, dia juga yang ada di rahim Bunda Maria, begitu? Roh Kudus yang masuk kan menjadi Yesus itu. Kalau kita manusia biasa janin. Iya, jadi yang di dalam kandungan Bunda Maria itu Roh Kudus yang mengandung dari Roh Kudus, begitu? Bagaimana? Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus, yang di dalam kandungannya adalah Roh Kudus, begitu? Ya, betul. Jadi Roh Kudus tadi yang membuat Bunda Maria mengandung itu masuk ke dalam rahim Bunda Maria. Betul itu, Roh Kudus yang ada di dalam Bunda Maria itu yang membuat Maria hamil. Pelan-pelan saya ulangi, bahasa saya perhatikan. Yang membuat Bunda Maria mengandung adalah Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu juga yang ada di dalam kandungan Bunda Maria. Betul? Kalau dibilang itu kan hasil dari Roh Kudus, ya kan? Roh Kudus. Kalau hasil saya bahwa di dalam kandungan Maria ini adalah Roh Kudus. Kalau hasil dari Roh Kudus berarti adalah anak Roh Kudus. Ya, anak Roh Kudus. Berarti yang ada di dalam kandungan Bunda Maria adalah anak Roh Kudus, betul? Nah, ini yang bingung juga nih. Ini yang bingung juga nih. Bang Andreas. Dia kan Maria ini hamil oleh Roh Kudus. Terus keluarlah Yesus. Oke? Nah, gua analogikan nih. Misalkan ini Maya, Iwan Wijaya nikah sama Salsabi Luna. Terus dia punya anak. Anaknya ini mirip Iwan Wijaya atau tetangganya Cimot? Ya, mirip atau bagaimana, yang penting kan prosesnya anak itu lahir. Iya, miripnya mirip siapa? Nah, saya kena ke situ. Berarti mirip Iwan Wijaya kan, bukan mirip Cimot kan, numpang doang kan. Nah, Yesus ini mukanya mirip Roh Kudus atau mirip Bapak? Ya, saya kan nggak lihat Roh Kudus mirip apa, modelnya seperti apa begitu. Nah, ini yang bikin bingung, makanya jangan beranalogi ke situ. Jadi membingungkan. Tapi yang penting intinya bahwa dia itu kan dari sana. Ya, itu asumsi lu, aja. Atau bagaimana ya, nggak usah kita ke situ. Yang penting ini. Nggak usah, itu wajib loh, perlu loh itu dibahas. Yang penting yang kita ketahui bahwa dia itu sumbernya dari situ, sama juga. Emang lu mau punya anak bukannya milik tetangga? Mau mirip atau tidak, yang penting betul-betul bahwa itu sumber dari kita. Anak kita intinya kalau dia Kang Dito bomat, kalau dia intinya bodo amat intinya. Nggak jadi persoalan bagi saya kalau masalah kemiripan, yang penting sumber itu atau asalnya itu betul-betul dari kita. Itu aja. Oke, Bang, tadi kita ambil poin bahwa yang di dalam kandungan Bunda Maria adalah anak Roh Kudus, ya. Oke. Udah ya, clear. Udah clear? Anak Roh Kudus di dalam Bunda Maria, karena Bunda Maria ternyata mengandung dari Roh Kudus. Ya. Nah, Roh Kudus itu apa, Bang? Roh Kudus ini kan roh dari Allah. Oke, cukup. Makanya dikatakan di sini kudus karena apa? Allah itu suci atau kudus. Yes, cukup dulu. Rohnya Allah. Yes, cukup dulu. Roh Kudus yang di dalam kandungan Bunda Maria itu kan ada jasadnya. Betul? Ada daging dan jasadnya. Berarti bukan Roh Kudus dong. Roh Kudus kan roh. Jasadnya siapa dong? Apakah jasadnya juga jasad Roh Kudus? Bayi yang di dalam kandungan Bunda Maria kan ada jasadnya tuh. Ya. Bayi kan? Bayi itu anak dari Roh Kudus kan? Oke. Nah, disapa dulu Margareta, Bang Dit. Oh iya. Sebentar ya Andreas ya, Bro. Sabar dulu, Bro ya. Sabar dulu. Bu Margareta, selamat sore. Bu Margaret, dibuka mute-nya. Bu Margaret Manurung, silakan disambut mic-nya. Ibu Margaret Manurung. Ibu Margareta, 1, 2, 3 tes.
Mungkin lagi nyanyi beliau ya. Oke, kita lanjut. Pak Manurung. Semua wanita yang mengandung pasti di dalamnya ada bayi, bukan roh. Ya, bukan roh ya, Pak Andreas. Kalau Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus yang di dalamnya adalah anak Roh Kudus, maka bayi itu bukanlah manusia, tapi bayi roh. Betul ya? Awalnya dari Roh Kudus kan yang menjadi manusia. Nah, itu kita garis bawahi bahwa awalnya dari Roh Kudus yang menjadi manusia. Oke, baik. Ini masih kita bicara sama dengan kita. Kalau kita analogikan lagi ke diri kita ya, awalnya kita ini dari janin. Jadi yang menjadi tubuh kita ini itu sampai sempurna itu awalnya dari janin. Oke? Yes, tahu itu ya, tahu. Jadi udah tahu. Kemudian bayi yang di dalam kandungan Bunda Maria yang dari Roh Kudus itu kan lahir. Itu disebut ciptaan atau bukan ciptaan? Kalau disebut ciptaan ya, saya kurang mungkin kalau saya menjelaskan itu ya disinilah perbedaan pendapat atau pemahaman yang lain. Yang penting intinya aja di situ yang saya garis bawahi bahwa awal atau pertama proses Yesus itu adalah dari Roh Kudus. Saya bawa lagi ke analogi manusia bahwa kita juga ini awalnya adalah jadi menurut Pak Andreas dari janin. Ya, menurut Pak Andreas ini, saya nggak mau tanya Kristen yang lain. Pak Andreas yang sedang berbicara sama saya. Bayi Yesus yang keluar dari Bunda Maria itu ciptaan atau bukan ciptaan? Kalau dibilang ciptaan bisa, karena ya namanya juga ada sesuatu kan. Kalau tidak ada berarti yang Tuhan ciptaan Tuhan kalau gitu ya. Bisa masuk juga ciptaan. Tetapi apa ini Bang Andreas, saya masih bingung tentang yang tadi Bang Andreas. Saya masuk dikit ya, izin Kang Dito. Saya lengkapi dulu. Tetapi apakah itu karena pemikiran manusia begitu? Ya enggak tahu. Tapi kalau menurut saya, ya namanya sesuatu yang ada kan, berarti pasti kan ada penciptanya begitu. Tetapi ini kan kesimpulan saya aja. Ya udah, saya udah paham. Berarti Tuhan diciptakan oleh Tuhan. Apakah betul itu ciptaan atau bagaimana? Ya kembali lagi kepada yang sebenarnya. Itu hanya kesimpulan saya begitu bahwa ketika ada sesuatu, ya pasti ada yang membuat atau menciptakan. Tolong dikonfirmasi dengan tegas dan jujur Pak Andreas. Berarti menurut Pak Andreas, Yesus itu ciptaan, betul?